Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Mendaki gunung merupakan suatu cara untuk menikmati alam. Berada di alam bebas merupakan suatu kesenangan batin yang menenangkan perasaan. Kebanyakan orang begitu sibuk dengan rutinitasnya mengejar dunia, seolah-olah tujuan hidup ini adalah mendapatkan materi, sehingga yang didapatkan hanyalah pikiran yang terpecah dan perasaan yang galau. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang memaknai kehidupan. Berjalanlah ke dalam sebuah tempat di mana kamu akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Inilah perjalanan kami di atap Sulawesi Tenggara, Gunung Mekongga. Kita membutuhkan waktu 7 jam perjalanan dari kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Tinokari merupakan titik awal pendakian. Desa ini berada di Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara. Perjalanan awal melewati pemukiman masyarakat untuk sampai di tepi sungai. Ini adalah Sungai Ranteangin. Para pendaki harus menyeberanginya sebanyak 4 kali untuk sampai di pos 1. Jalan bebatuan sungai harus dilalui hingga tiba di percabangan terakhir. Selanjutnya, medan menanjak akan dilewati hingga tiba di sebuah pondok milik Pak Jumarin. Pak Jumarin merupakan seorang petani kakao. Oleh pendaki, pondok kebun miliknya ditetapkan menjadi pos 1. Ia sesekali ditemani oleh kerabatnya untuk merawat tanamannya. Kami pun menginap semalam di pondok kebunnya. Pagi yang cerah, kami mulai melewati tanjakan di hutan teduh untuk menuju sebuah kebun. Tibalah kita di pos 2. Tempat ini merupakan pondok kebun milik Pak Basir. Perjalanan terus dilanjutkan di medan hutan teduh hingga tiba di tempat peristirahatan malam ini.
Hari ketiga kami di Pegunungan Mekongga. Jalur masih melalui hutan rapat dengan medan semak belukar. Jalur Pegunungan Mekongga dikenal ekstrim dengan trek yang sangat panjang. Jalur tertutup mendominasi. Kita sulit menemukan pandangan lepas di sini. Sebuah aliran air menghentikan jalan kami. Kini waktunya melepaskan lelah. Sungai kecil ini mengalir sepanjang tahun dan menjadi sumber air utama yang digunakan para pendaki. Jalan semak menanti di depan sana. Kita harus terus melangkah. Jalan ini masih jauh. Sesekali melewati jalan terbuka, dan kemudian kembali ke setapak yang tertutup semak-semak. Jalan ini dulu pernah digunakan oleh perusahaan pengolah kayu, namun telah berhenti beroperasi. Tempat ini merupakan pos 5 atau pos foya-foya.
Tempatnya cukup luas dan terbuka. Kita lagi di Camp Gelondongan. Ini teman-teman kami dan capek deh. Besok mungkin kita akan lanjut ke hutan lumut dan mungkin hari Kamis kita akan tembak ke puncak. Aku sayang kamu. Kita akan menunggu esok di tempat ini. Paginya, kami harus bergerak kembali. Jalurnya masih sama dengan hari kemarin. Semak-semak mengawal perjalanan ini. Setelah berjalan 3 jam dari pos 5, tibalah kami di sebuah ketinggian yang bernama Puncak HBI. Tidak jauh dari puncak HBI, terdapat sebuah telaga yang diberi nama Danau Coca-Cola. Air dari telaga inilah yang dikonsumsi oleh para pendaki. Ada sebuah area camp di tempat ini, yang juga merupakan pos 6. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki hutan lumut. Sudah tidak ada semak belukar di sini. Yang ada hanya jalur menanjak di tengah hawa dingin yang semakin menusuk. Kami berjumpa dengan beberapa pendaki yang baru saja turun dari puncak. Senang sekali bisa bertemu mereka. Perjalanan hari ini berakhir di sebuah ujung bukit kecil yang tidak begitu luas. Ini merupakan pos 7 atau pos Batu Meriam.
kita akan menunggu esok di tempat ini. Pagi itu kami mulai bergerak, sarapan dan mengemas perlengkapan. Jalan naik turun bukit dilewati satu persatu. Sangat menanjak perjalanan hari ini, di tengah kabut yang semakin tebal mengepung kami. Lelah rasanya, tapi kita harus tetap semangat. Melewati jalur ini tidaklah mudah. Tanda jalur menjadi penuntun untuk terus masuk ke dalam rimbunnya hutan Mekongga. Meski akan ke puncak, tapi kita harus melalui jalur naik turun bukit dengan medan terjal. Kita akan melalui sebuah pintu gerbang yang menandakan selamat datang di puncak Mekongga. Akhirnya, tiba juga kita di camp terakhir yang berada tepat di kaki puncak Mekongga yang disebut Pos 8. Keesokan harinya, kami mulai kembali menapaki jalur berbatu untuk menuju puncak Mekongga. Hanya perbekalan kecil yang kami bawa, sementara tenda dan barang-barang lainnya tetap disimpan di pos 8. Semakin mendekat ke puncak, pemandangan akan semakin terbuka. Menuju ke puncak, melewati hamparan batu-batu runcing, kita harus melaluinya dengan perlahan. Mulai terlihat jajaran pegunungan yang membentang jauh. Bukit-bukit dan awan semakin jelas terlihat dari sini. Kita sedang berapa langkah lagi kita akan menuju ke puncak. Sampailah kita di puncak Gunung Mekongga, atau lebih dikenal dengan puncak Moserosero. Puncak ini berada pada ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut.
Terbayar sudah lelah kita sepanjang jalan, melalui medan yang tidak terbayang sebelumnya. Naik gunung itu tidak hanya sekedar mendaki, tapi banyak nilai kesabaran dan mental yang diuji. Perjalanan ke Gunung Mekongga ini menjadi suatu catatan berarti. Kita seakan sudah melalui sebuah tantangan yang membentuk nyali dan fisik kita. Inilah yang dinamakan Puncak Mekongga. Segalanya tentang jati diri seorang petualang akan terlihat di Gunung Mekongga ini. Semoga cerita perjalanan ini dapat memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Salam lestari.